dan masuk ke surga, dan dia bawa keburukan mereka dan dia dilambarkan di dalam api neraka, wal'iyadu billah. Ada banyak gambaran yang akan terjadi di hari qiyamah. Contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Dan kami berlahatan segala amalan mereka, dan kami menjadikan amalan itu seperti tubuh yang berterbanan, seperti debu yang berterbanan, wal'iyadu billah. Di mana salat, zakah, puasa, baca Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ba'da subuh di hari Senin tanggal 18 Zulhijjah 1443 bertepatan dengan 18 Juli 2022, kita berkumpul di Masjid Umar bin Khattab di Kota Pekanbaru ini bersama salah seorang ulama, yaitu Syekhuna Syekh Al-Ustadz Dr. Asim bin Abdullah Al-Khalili Al-Qaryuti hafizahullahu ta'ala wa nafa'a bi ilmihi al-Islam wal muslimin wa matta'ahu bis-sihhati wal afiyah wa baraka fi ilmihi wa malihi wa dhurriyyatihi wa ilmihi, untuk menyampaikan tema kiat-kiat merealisasikan ketakwaan. Beliau adalah guru besar, dosen pasca sarjana di fakultas di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dengan jurusan sunnah dan ilmu-ilmunya, sunnah dan ilmu sunnah. Dan beliau memiliki keahlian dalam ilmu hadis sebagaimana jurusannya. InsyaAllah pada pagi hari ini akan menyampaikan kepada kita tema yang tadi telah kita sampaikan, yaitu kiat-kiat merealisasikan ketakwaan. Kepada beliau kita persilahkan ma'juran mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بكم في هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك وفي وقت عظيم مبارك أقسم الله عز وجل فيه في كتابه لما قال والفجر فنحمد الله عز وجل أن وفقنا للصلاة جميعا وأداءها في وقتها وجماعة فالحمد لله الذي له الحمد كله. Hafizahullah Ta'ala memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sanjungan dan menyatakan permohonan kepada Allah, pertolongan dan taufiknya, kemudian membacakan 3 ayat dalam khutbah Al-Hajah, yaitu ayat yang memerintahkan untuk bertakwa, ittaqullaha haqqa tuqatih, kemudian juga ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, kemudian ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini semua ayat-ayat yang luar biasa, kemudian menegaskan bahwa tidak ada perkataan yang paling benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk yang paling lurus, yang paling indah adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan selamat datang di pertemuan yang berkah ini, di masjid yang berkah, di waktu yang mulia, di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah dengannya di dalam firman-Nya, wal fajri, demi waktu fajar. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik untuk melaksanakan salat bersama-sama, berjamaah di waktu yang mulia ini, dan di waktu yang tepatnya pelaksanaan salat subuhnya, dan juga melakukan bersama dan berjamaah. Wa syukrullah ayyuhal ikhwah wal akhawat ala at-ta'at amrun muhimmun jiddan, fahiya ni'matun 'azimah an waffaqa Allahu al-insana al-'abd li ta'atihi fayahmad Allah 'azza wa jalla an waffaqahu ولولا توفيق الله عز وجل لما تيسر لنا هذا. والشكر كما يقول أهل العلم حافظ جالب، أي يحفظ النعمة ويجلب غيرها من النعم. لهذا علينا دائما أن نستحضر شكر الله عز وجل. Bersyukur kepada Allah, kata Syekh hafizahullah ta'ala, terhadap nikmat-nikmat melakukan ketaatan adalah perkara yang sangat penting. Bersyukur yang seperti ini merupakan nikmat yang besar, di mana seorang hamba diberikan taufik oleh Allah untuk berbuat taat, untuk melakukan ibadah, melakukan amal-amal yang mulia. Andai kata bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mungkin mampu untuk melakukan apapun ketaatan. Syukur dikatakan oleh para ulama adalah hafizun jalibun. Hafizun jalibun. Hafizun, dia menjaga nikmat yang sudah kita dapatkan. Jalibun, menarik nikmat yang belum kita dapatkan. Maka ini adalah hal yang sangat luar biasa, yaitu bersyukur kepada Allah terhadap kenikmatan-kenikmatan ibadah yang dimudahkan oleh Allah Jalla fi'ala.
ولقد أمتعنا فضيلة الإمام في هذه القراءة الجميلة من كتاب الله عز وجل جزاه الله خيرا بآيات فيما أعد الله عز وجل للمتقين. Imam kita pada salat subuh tadi, jazahullahu khairan, telah memberikan kita kenikmatan dengan membaca sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di mana di dalamnya mengenai keutamaan atau perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Wa nahnu nastami' katsiran ila al-ayat fi al-amr bit-taqwa wa ma a'adda Allah 'azza wa jalla lil-muttaqin. ولذا كان علينا أن نعرف ما هي التقوى وما سبل تحقيقها والثبات عليها. Kita seringkali mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyinggung tentang perintah untuk bertakwa dan juga tentang keutamaan takwa. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengenali apa itu takwa dan mengetahui kiat-kiat untuk meraih ketakwaan. وللعلماء تعريفات عديدة للتقوى ولكنها لا تتعارض وكلها تدور في فلك واحد وهو كما يسميه العلماء من اختلاف التنوع، إنما هي واحدة لكن تعبيرات متعددة مختلفة بعض الاختلاف لكن كلها تدور في فلك واحد خلاصته أن التقوى بأن يطاع الله عز وجل ولا يعصى وبأن يذكر ولا ينسى وبأن يشكر ولا يكفر. هذه كلمات جامعة لمعنى التقوى وكل التعريفات تدور في هذا الفلك. Para ulama dalam mendefinisikan takwa, mereka memiliki banyak versi dalam makna takwa. Akan tetapi satu definisi ke definisi yang lain tidaklah bertentangan. Semua definisi walaupun ada perbedaan secara ungkapan, dia berputar pada satu putaran atau permasalahan. Para ulama menegaskan bahwa perbedaan yang seperti ini dikenal dengan ikhtilaf at-tanawwu'. Perbedaan jenis saja tetapi hakikatnya tetap sama. Ungkapan-ungkapan mungkin sedikit berbeda atau ada perbedaan, banyak versi tetapi berputar di kisaran atau pusaran yang sama. Ringkasnya, kata beliau, makna taqwa adalah an yuta'a Allah fala yu'sa. An yuta'a Allah fala yu'sa. Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Itu yang pertama. Yang kedua, an yuzkar wa la yunsa. Diingat selalu dan tidak dilupakan. Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian yang ketiga, an yushkara fala wa la yukfar. Disyukuri dan tidak dikufuri. Inilah 3 kalimat yang mencakup semua makna takwa walaupun ibarat-ibarat dari definisi para ulama berbeda-beda. ومن أعظم ما يعين المسلم على التقوى حق التقوى كما أمر الله عز وجل لما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
من أعظم ما يعين هو تدبر كتاب الله عز وجل. Sarana atau kiat yang paling utama atau yang paling besar dan paling agung yang bisa memberikan pertolongan kepada seorang muslim untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa sesuai yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, adalah tadabburu kitabillah. Ini yang pertama, kiat-kiatnya yaitu mentadabbur ayat-ayat Allah dan kitabullah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله عز وجل في هذه الآية الكريمة يأمرنا بأن نتقيه حق التقوى ولا نموت إلا ونحن مسلمون. الإنسان لا يعرف متى يموت ولا يعلم أحد متى يموت، فكيف نفعل؟ الله عز وجل يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا يعني أنه علينا أن نكون دائما على تقى من الله عز وجل، عابدين له، ذاكرين له، شاكرين له في كل حين، حتى إذا جاءت المنية ختم لنا بالصالحات وتحقق لنا قول الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Dengan sebenar-benar takwa. Kemudian Allah mengingatkan, menegaskan jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Seorang manusia tidak mengetahui kapan dia meninggal dunia dan di mana dia meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa kita mesti untuk selalu berada di atas takwa, karena kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Selalu beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah setiap saat sampai datang kematian, ya, dan diputuskanlah khatimah kita adalah khatimah yang saleh dan terrealisasikanlah oleh kita firman Allah tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن ولا يتجاوزون 10 آيات حتى يتدبروها ويعملوا بها، أن المقصود من القرآن من تلاوته تدبره والعمل به. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui, dan mereka mempelajarinya atau tidaklah mempelajarinya kecuali 10 ayat, kemudian berpindah kepada ayat berikutnya setelah mereka memahami dan mengamalkannya. Maksudnya bahwa dalam membaca kitabullah yang sangat penting adalah mentadabbur kitabullah dan ayat-ayat Allah dan juga mengamalkannya. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فهذا ترهيب من عدم التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran atau di dalam kalbu mereka ada kunci-kuncinya atau pengunci-penguncinya. Ayat ini ma'asyiral muslimin terdapat peringatan dari tidak mentadabbur Al-Quran. Ayat ini terdapat dalil peringatan terhadap orang-orang yang tidak berupaya mentadabbur Al-Quran. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, juga berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai kata Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, maka engkau akan melihatnya dalam keadaan khusyuk dan terpecah-pecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما في الآيات التي يخاطب الله عز وجل فيها المؤمنين في قوله يا أيها الذين آمنوا، يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هذا خطاب من الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا. إذن علينا أن نتأمل هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى ملك الملوك. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tentang ayat-ayat yang di dalamnya Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, beliau mengatakan, idza sami'ta, jika engkau mendengar ayat-ayat yang panggilan Allah terhadap orang yang beriman itu, maka far'aha sam'ak, bukakanlah pendengaranmu untuk ayat-ayat tersebut. Fa innama hiya khairun tu'maru bihi. Karena sesungguhnya dia adalah dua kemungkinan. Yang pertama, kebaikan yang diperintahkan kepadamu, atau keburukan yang dilarang engkau melakukannya. Wa syarrun tunha'an. Maka ayat-ayat tersebut merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Maka kita mesti mentadabbur dan memahaminya agar kita paham, mengerti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa tadabbur al-Qur'an ikhwani wa akhawati atharuhu 'azim 'ala al-insan fi taqwa Allah 'azza wa jalla وفي الخشوع في صلاته. فلهذا الإنسان يحرص، وبخاصة في الآيات والسور التي يكثر من قراءتها في صلاته، ورأس ذلك سورة الفاتحة، يتأملها جيدا، يقرأ تفسيرها مرات وكرات، وكلما يقرأ سيجد أن فيها من الخير العظيم ما لم يمر به فيما سبق. وهكذا كتاب الله عز وجل خير دائم ومستمر. Mentadabbur Al-Quran, ma'asyiral muslimin wal muslimat, dampak dan pengaruhnya sangat besar dalam merealisasikan ketakwaan kepada Allah, bahkan dalam menghasilkan kekhusyukan di dalam salat. Maka hendaklah kita berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mentadabburnya dalam bacaan salat, terkhusus ayat-ayat yang mesti dibaca dalam salat seperti surah Al-Fatihah. Maka hendaknya kita membaca, mengulang-ulang membacanya dan
mempelajari serta mentadabburnya berkali-kali. Setiap kita berusaha untuk mentadabbur dan memahaminya, maka akan muncullah tambahan-tambahan pemahaman yang baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Maka mentadabbur Al-Quran kebaikannya sangat besar, manfaatnya dan faedahnya yang sangat luar biasa dalam menghasilkan dan mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-mu'in 'ala at-taqwa أن يحافظ المسلم على صلواته في أوقاتها، هذه الصلاة التي جعلها الله عز وجل وعهد إلى المسلم أن يحافظ عليها وأن يؤديها في أوقاتها، فالحفاظ عليها معين على أن يستمر الإنسان على تقوى الله وأن يباعد بينه وبين المعاصي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Di antara yang membantu kita untuk mendapatkan ketakwaan, di antara kiat untuk menghasilkan ketakwaan adalah menjaga salat 5 waktu. Menjaga salat 5 waktu pada waktu-waktunya. Karena salat, ma'asyiral muslimin, adalah ibadah yang diperintah dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga. Allah memerintahkan kita untuk menjaganya, untuk menunaikannya pada waktunya. Dan menjaga salat ya dengan rukun-rukun dan melakukannya pada waktunya, ini merupakan kiat yang sangat luar biasa untuk menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. وأنت يا عبد الله لما تقوم إلى صلاتك وتستعد لها بالطهارة وتصلي تقف بين يدي ربك، عليك أن تستحضر في صلاتك أنك مأمور من الله وأنك ستصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متأسيا به، فاستحضارك هذا الإخلاص لله والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عظيم مما يعين ويزيد في تقوى الإنسان لربه سبحانه وتعالى. Engkau wahai seorang muslim, tatkala tegak untuk melakukan salatmu, yang engkau bersiap-siap sebelumnya untuk melakukannya dengan bersuci, dan engkau tegak berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaknya engkau hadirkan dalam salat tersebut bahwa engkau sedang mengerjakan perintah Allah, sedang menerapkan, mentaati perintah Allah. Dan engkau salat saat itu, hadirkan bahwa engkau salat dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghadirkan hati, ingatan ketika salat itu bahwa kita sedang mengerjakan perintah, mentaati perintah Allah, dan melakukannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat besar dampaknya untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. كذلك المحافظة على الأدعية المخصوصة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستيقاظ من النوم إلى المبيت من أذكار اليوم والليلة، هذه كلها تبقي الإنسان على صلة بربه وعلى خوف منه، ولكن كما ذكرت لكم مع الاستحضار لمعاني هذه الأذكار والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ يكون لهذه الأذكار ولهذه الأدعية الأثر في نفوسنا.
أما أن نذكر هذه الأذكار ولا نتأمل معانيها قد لا تحقق لنا الأثر الكبير، ولكن استحضار المعاني للذكر هذا له الأثر الكبير على الإنسان بالمحافظة على التقوى. Kiat yang ketiga untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah adalah al-muhafazah, menjaga doa-doa yang khusus yang datang dari Rasulullah SAW, seperti doa bangun tidur sampai kita nanti tidur kembali, zikir siang dan malam, ya. Zikir dan siang dan malam. Ketika melakukan wirid atau mewiridkan zikir-zikir dan doa-doa tersebut, hendaklah seorang hamba menghadirkan maknanya. Hendaklah memahami dan menghadirkan maknanya, itu yang pertama. Ini yang zikir, doa yang memberikan pengaruh untuk menghasilkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang kedua, ada rasa bahwa kita mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW. Dengan cara ini, menghadirkan dan memahami maknanya serta merasa bahwa kita mencontoh dan menauladani, mengikuti sunnah Nabi, ini sangat besar pengaruhnya untuk menghasilkan ketakwaan. Lain halnya bila mana kita membaca zikir dan doa tersebut tanpa ada rasa, tanpa ada pemahaman terhadap makna, dan juga tidak ada rasa bahwa kita sedang melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka tidaklah menghasilkan ketakwaan seperti yang kita inginkan. لهذا أيها الإخوة والأخوات نجد أن السنة النبوية جاءت بالأدعية في مواطن عديدة جدا، حتى في المواطن التي قد يستقذر منها الإنسان عند الدخول إلى الخلاء، ولكن قبل ذلك كيف يدخل؟ يقدم برجله اليسرى، وإذا خرج ماذا يقول، وإذا دخل ماذا يقول. هذا كله لماذا؟ لكي يبقى الإنسان دائما على ارتباط بربه سبحانه وتعالى، حتى عندما يأتي الإنسان أهله ويستعيذ بالله من الشيطان وأن يجنبه الشيطان. هذا كله لماذا؟ لكي يبقى الإنسان دائما على صلة بالله عز وجل. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita mendapatkan bahwa sunnah, hadis-hadis Nabi SAW datang mengajarkan doa-doa pada tempat-tempat dan waktu-waktu yang mungkin kita tidak pernah membayangkan sampai sebegitu teliti dan sebegitu detail. Agama kita menegaskan atau mengajarkan agar kita selalu berhubungan atau selalu ada hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada tempat-tempat yang mungkin kita menganggapnya tempat yang menjijikkan atau tidak bersih. Seperti contoh ketika masuk WC, ya, kita dahulukan kaki kanan ketika masuk, kaki kiri ketika masuk, kemudian ketika keluar kaki kanan, kemudian membaca zikir. Hendak masuk dan zikir hendak keluar. Ini tempat yang mungkin kita bayangkan tidak sampai sebegitu teliti. Ternyata agama kita, Nabi SAW berupaya kita selalu ada kontak dengan Allah, ada silah dengan Allah, ada connect dengan Allah sampai pada tempat-tempat yang seperti itu. Bahkan lagi bagi yang sudah bersuami istri, ketika berhubungan badan, sampai saat itu juga agama kita, Nabi SAW menginginkan kita ada connect dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengajarkan doa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, sebagaimana yang kita ketahui. Intinya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW pada tempat-tempat tersebut, intinya adalah agar kita selalu
berhubungan atau ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. والمحافظة على الصلوات جماعة وبخاصة للرجال لأنهم مأمورون بذلك له الأثر الكبير على الإنسان في تقوى الله عز وجل، ولأنه يمتثل أمر الله عندما قال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فحرص الإنسان على صلاة الجماعة وتعلقه بالمساجد هذا مما له الأثر الكبير في ازدياد التقوى لله سبحانه وتعالى. Kiat yang berikutnya, yang keempat adalah menjaga salat berjamaah. Al-muhafadzah 'ala shalawat jama'atan. Secara khusus laki-laki ini juga memiliki dampak yang kuat untuk merealisasikan ketakwaan. Karena salat berjamaah merupakan penerapan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, perhatikan, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Ini perintah untuk salat bersama. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha yang besar untuk menjaga salat berjamaah. Bahkan hati yang selalu terpaut dengan masjid ini merupakan kiat yang sangat besar untuk menambah ketakwaan, menambah iman, untuk menjadi seorang muslim yang besar, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. التناصح بيننا، التناصح في داخل الأسرة بين الرجل وأهله، بين المرء وأخيه، بين الإنسان وصديقه وزميله في العمل وغير ذلك، هذه من الأمور العظيمة التي تزيد في تقوى الله عز وجل. وهي في قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون حقا، وغير ذلك هم في خسارة. ففي التناصح فيما بيننا والتعاون على البر والتقوى والابتعاد عن المعاصي هذا يزيد في الثبات على الدين وفي الاستقامة عليه. أما بترك التناصح، ترك التواصي والتعاون بيننا على البر والتقوى يضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم الإنسان لما يوصي أخاه بأن يفعل شيئا أو أن يترك شيئا من المحظورات هذا يكون دافعا له بأن يكون أكثر حرصا. لماذا؟ أنه يأمر بالخير فيريد أن يأمر بشيء يفعله، أو إذا نهى عن شيء يحرص ألا يفعل هذا الشيء. لذا كان هذا مما يزيد من تقوى الله سبحانه وتعالى ويكون عاملا من عوامل الثبات والاستقامة على هذا الدين. Kiat yang kelima, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, untuk merealisasikan ketakwaan adalah saling memberi nasihat di antara kita, terutama di dalam rumah tangga. Terutama di dalam rumah tangga. Nasihat seorang suami kepada istrinya dan sebaliknya, saudara ke saudaranya. Nasihat yang dilakukan antara teman dengan teman sampai di tempat kerja. Ini subhanallah sangat besar pengaruh dan dampaknya untuk menghasilkan
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling memberi nasihat di atas kebenaran dan saling memberi nasihat di atas kesabaran. Mereka lah orang-orang yang beruntung, yang memiliki 4 kriteria tadi: iman, amal saleh, memberi nasihat di atas kebenaran, memberi nasihat di atas kesabaran. Mereka lah orang-orang yang beruntung, sebenar-benar beruntung. Selain dari mereka berada di atas kerugian. Dan menambahkan, orang yang memberi nasihat ini menambahkan ketakwaannya, kekokohan di atas agama, istiqamah di atas din, dan yang meninggalkan memberi nasihat sesama melemahkan iman. Meninggalkan nasihat untuk menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah jauh dari perbuatan mungkar, melemahkan iman. Kemudian perlu sebuah catatan penting disampaikan oleh Syekh di sini, bahwa seorang manusia bila memberi nasihat untuk melakukan sebuah kebaikan, memberi nasihat untuk meninggalkan sebuah kemungkaran, ini mendorongnya untuk bila mana dia menyuruh untuk berbuat ma'ruf, melakukan ma'ruf itu sendiri sebelum memberi nasihat. Ketika dia mencegah dari kemungkaran, membuat dia berhati-hati dan jauh dari kemungkaran tersebut. Ini pada hakikatnya menambahkan imannya sendiri. Makanya tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr merupakan faktor yang sangat luar biasa dalam menambah ketakwaan, bahkan meningkatkan tingginya iman seorang hamba. Wa mimma yu'in ala التقوى لله سبحانه وتعالى التأمل فيما قصه الله عز وجل في كتابه فيما يتعلق بالأنبياء عليهم السلام والرسل والصالحين وغير ذلك من القصص والعبر التي إنما ذكرت لكي نتدبرها ويكون لنا فيها العبرة، وكذلك ما جاء في السنة. فإذا تدبرنا ما ذكر من هذه القصص فهذا لا شك مما يعين الإنسان على الثبات. Kiat yang keberapa? Yang ke-6. Dalam meningkatkan ketakwaan adalah mentadabbur, meneliti, menelusuri kisah-kisah di dalam Al-Quran, dan tentunya juga di dalam sunnah Nabi SAW, terutama yang berkenaan dengan cerita para nabi, cerita para rasul, orang-orang saleh dan selain mereka. Semua ini diceritakan untuk kita tadabbur, untuk kita pahami, untuk kita mengerti, agar kita bisa mengambil pelajaran dari cerita-cerita tersebut. Dan begitu juga di dalam sunnah Nabi SAW yang menceritakan tentang nabi-nabi, tentang rasul-rasul, tentang orang-orang saleh, maka ini tidak diragukan merupakan salah satu kiat untuk mendapatkan dan meningkatkan ketakwaan dan menambah iman. كذلك الحرص على الرفقة الصالحة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهكذا الصحبة لها الأثر العظيم، وكما يقول العلماء وكما هو واقع ومشاهد لكل أحد منا أن الجار الصاحب ساحب. الجار الذي تصاحبه يسحبك، إما أن تسحبه وإما أن يسحبك. فالتأثير لا بد أن يحصل في الرفقة، في المجاورة. فالحرص على الرفقة الصالحة هذا له أثر عظيم على الإنسان.
ولهذا جاء في الحديث مثل الجليس الصالح وجليس السوء مثل بائع المسك ونافخ الكير. فالذي يخالط أصحاب المسك سواء اشترى أو لم يشتري سيجد من ذلك الأثر الطيب، ونافخ الكير كذلك الذي يخالطه سيجد من الأثر السيء من هذه المخالطة. فالمخالطة لا بد أن تؤثر، لا يخلو الأمر أبدا، إما أنك مؤثر أو متأثر. فنحرص على الرفقة التي تزيد في إيماننا بالله سبحانه وتعالى. Kiat yang keberapa? Yang ketujuh. Untuk mendapatkan ketakwaan adalah berusaha dengan sungguh-sungguh berteman dengan teman-teman yang saleh, berkawan dengan kawan-kawan yang saleh. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah engkau, maksudnya Nabi SAW, bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi dan petang hari, mereka menginginkan wajah Allah. Ini perintah untuk sabar bersama, berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu, sifat-sifatnya diceritakan oleh Allah. Oleh karena ini, kata Syekh, berteman pasti memiliki dampak, pasti memiliki pengaruh yang besar. Di ujung saya katakan, beliau mengatakan pengaruhnya baik, kemungkinan buruk atau baik. Pengaruh berteman, berkawan antara baik dengan buruk. Makanya para ulama mengatakan innal jara sahiba sahibun. Perhatikan, innal jara sahiba sahibun. Sungguhnya sahabat yang sangat dekat itu pasti menyeret. Pasti menyeret. Maka pengaruh dari al-mukhalatah sangat besar. Yani bergaul dengan erat ini pasti ada. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mencari teman yang saleh. Nabi SAW bersabda, mathalul jalisis salih wal jalisis su. Perumpamaan teman baik dengan teman buruk apa? Penjual minyak wangi dengan pengrajin besi. Penjual minyak wangi bila kamu mendekatinya, dekat dengannya, kamu beli atau tidak kamu beli, kamu akan mendapatkan aroma yang harum atau dia memberikan hadiah. Pengrajin besi bila kamu mendekatinya, maka antara bau yang tidak sedap atau percikan bunga-bunga api yang melobangi pakaianmu. Al-mukhalatah laha ta'thir. Berteman dekat pasti memberikan pengaruh. Antara engkau ketika berteman yang dihasilkan antara memberikan pengaruh atau terpengaruh. Mu'athirun atau muta'athirun. Memberikan pengaruh atau engkau yang terpengaruh. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mencari teman yang saleh. ومما له الأثر الكبير على الإنسان بالمحافظة على تقوى الله عز وجل اختيار الزوجة الصالحة واختيار أو الزواج من الرجل الصالح، لأنه هو الأساس في بناء الأسرة المسلمة بأن تنشأ على تقوى. إذا جاءكم أو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. وتنكح المرأة لأربع وفيه فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهنا الحرص من البداية على أن يكون كلا من الزوجين على دين وخلق. لماذا؟ لأنهما يتعاونان عندئذ في هذا الباب، وهذا من أعظم الوسائل التي تعين الإنسان على تقوى الله عز وجل، وهي بناء الأسرة وابتداء هذه الأسرة على أساس متين بصلة بالله سبحانه وتعالى.
وأما إذا أهملنا هذا الجانب في الزواج فلا يرجى ذلك الرجاء الكبير إلا أن يشاء الله. Kiat yang kedelapan untuk mendapatkan ketakwaan adalah memilih pasangan yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan memilih suami yang baik, yang saleh. Si laki-laki memilih istri yang saleh dan yang baik. Kenapa? Karena dia adalah pondasi untuk membangun keluarga muslimah di atas takwa. Dia adalah pondasi. Nabi SAW bersabda, "Idza atakum," kepada para wali, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Ini untuk mencari suami yang baik, yang saleh. Kemudian Nabi juga bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba." Wanita itu dinikahi lantaran atau disebabkan 4 perkara. Salah satunya adalah fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang nilai agamanya tinggi, engkau akan mendapatkan keberuntungan. Bersungguh-sungguh dari awal pernikahan membangun mahligai rumah tangga, baik dari kedua belah pihak, dari perempuan maupun laki-laki, ini merupakan faktor untuk mendapatkan ketakwaan. Kenapa? Karena kedua-duanya bila bertakwa akan saling bantu-membantu, tolong-menolong untuk mendapatkan atau meraih ketakwaan. Membangun rumah tangga di atas bangunan ini, di atas pondasi ini, itulah usaha dan tujuan mereka berdua. Wallahu ta'ala. Sebaliknya, bila seseorang tidak mementingkan agama dan kesolehan pasangannya, maka sangat susah untuk diharapkan menghasilkan ketakwaan di rumah tangganya. Justru tidak jarang terjadi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhtimu bi amrin 'azim muhim wa illa al-kalam yashmalu jawanib ukhra bi an يحرص الإنسان دائما على الدعاء، يدعو الله عز وجل بالثبات وسؤال الله عز وجل أن يجنبه المعاصي، والدعاء كما نعلم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. سؤال الإنسان لله الثبات دائما أمر مهم لا بد منه، فعلينا أن نحرص دائما على الدعاء لأنفسنا ولأولادنا ولأزواجنا ولذرارينا ولأولاد المسلمين. ولهذا الله عز وجل ذكر من صفات عباد الرحمن أنه كان من تلك الصفات أنهم يدعون الله عز وجل كما أخبر الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فالدعاء أمر عظيم لازم، وهو من أكبر الأسباب المعينة على التقوى. Kata Syekh, saya menutup kalimat ini dengan kiat yang ke-9. Ya. Kiat yang ke-9. Dan ini perkara yang sangat penting dan sangat mulia. Meskipun pembicaraan tentang perkara ini mencakup berbagai macam sisi, yaitu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Bersungguh-sungguh dalam berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk istiqamah, kokoh di atas iman, untuk dijauhkan oleh Allah dari berbagai kemaksiatan. Berdoa ma'asyiral muslimin sebagaimana yang kita ketahui adalah ibadah. Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Maka berdoa adalah perkara yang penting, dan berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk diri kita masing-masing, untuk keluarga kita, untuk anak-anak keturunan kita, untuk anak-anak kaum muslimin. Nah, untuk anak-anak kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat ibadur rahman.
Ya, di dalam Al-Quran Allah berikan sebutkan beberapa karakter ibadur rahman. Di antara karakter ibadur rahman yaitu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini yang berkaitan dengan doa untuk keluarga dan anak keturunan, yaitu mereka mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah anugerahilah kami dari keluarga kami dan anak-anak kami mereka yang menjadi penenang hati kami, dan jadikanlah kami bagi orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Maka kata beliau menutup pembicaraannya mengatakan bahwa berdoa adalah perkara yang sangat penting dan mulia dan sangat mesti menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وقفة يسيرة عند هذه الآية. هنا هذا الدعاء من أدعية عباد الرحمن ليس بالدعاء بأن يكونوا وأولادهم وأزواجهم وذراريهم من المتقين فقط. التقوى كون الإنسان من المتقين أو يدعو بأن يكون من المتقين عظيم، لكن الأعظم من ذلك أن تكون إماما في التقوى من أئمة المتقين أن يقتدى بهم في الخير وفي الهدى وفي الصلاح، يقتدى بالولد، يقتدى بالرجل، يقتدى بالمرأة في لباسها، في حشمتها، في طاعتها لزوجها، في ما أمر الله عز وجل، يقتدى بالرجل في حفاظه على الصلوات، في أدائه ما أوجب الله، يقتدى قدوة، ليس متقي بنفسه بينه وبين ربه الأمر فقط، لا، بل يكون إماما يقتدى به. Ada catatan penting yang perlu kita ketahui tentang ayat doa tadi, di mana di antara sifat ibadur rahman mereka berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Anugerahi kami istri-istri dan keluarga kami yang menjadi penenang hati. Bukan hanya sebatas kita meminta kepada Allah untuk menjadi orang yang bertakwa, meskipun ini mulia. Ini merupakan satu hal yang luar biasa. Berdoa agar dijadikan termasuk orang-orang yang bertakwa. Tetapi tidak sampai sebatas itu. Ada yang lebih mulia lagi, yang lebih indah dalam doa ini, yaitu berdoa kepada Allah untuk menjadi imaman lil muttaqin, untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, yang dipanuti, ditauladani, diikuti, dicontoh. Baik itu yang berdoa itu sendiri, yaitu sang suami, orang tua, nanti ketika di masyarakat menjadi panutan bagi orang yang bertakwa dalam menunaikan salat berjamaah, dalam berakhlak, dalam mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dalam jujur, dalam apapun juga kebaikan. Si istrinya juga didoakan agar menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa dalam berhijab, dalam berakhlak, dalam iffah, dalam semua kebaikan sebagai seorang wanita muslimah. Begitu juga anaknya. Jadi أئمة المتقين وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأهلينا وأموالنا وأزواجنا وذرارينا، وجزاكم الله خيرا على حرصكم وعلى ترتيب هذا اللقاء، وجزا الله أخانا فضيلة الشيخ الدكتور أسفري والإخوة في المسجد وفي قناة الأصيل خيرا على حرصهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا حجة لنا لا علينا وفي موازين حسناتنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. beliau menutup kalimat ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik kepada semua atau setiap kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua pemimpin orang-orang yang bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi untuk kita semua pada waktu-waktu kita, umur-umur kita, harta-harta kita, keluarga-keluarga kita. Kemudian beliau mendoakan
jazakumullahu khairan, semoga Allah memberikan kebaikan kepada jamaah semuanya atas kehadirannya di tempat ini, dan beliau juga berterima kasih kepada pengurus yang menyusun acara ini. Kemudian beliau terkhusus menyampaikan terima kasihnya kepada TV Al-Asil yang menyebarkan kajian ini, dan semoga beliau berdoa semoga apa yang kita pelajari dari ilmu menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah yang menyengsarakan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan sekarang ini menjadi timbangan atau pemberat timbangan kita di akhirat nanti. Dan kemudian beliau bersalawat kepada Allah Subhanahu kepada Nabi SAW dan bersalam, dan selesai. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin apa yang beliau doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan, dan insyaallah nanti akan ada kajian-kajian yang lain di Pekanbaru dan sekitarnya. Kita berharap semoga digunakan sebaik mungkin keberadaan beliau di sini agar kita mendapatkan banyak dari ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Dan nahnu kadzalika nashkurukum fadilata syekhina, jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum wa dzurriyyatikum wa amwalikum wa nafa'allahu bi ilmikum al-islam wal muslimin. Amin, jazakumullahu khair. بداية العمل اليوم الساعة 8. Naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tuliskan apa yang mereka kerjakan seumur hidup mereka dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Kita di sini ingin meninggalkan bekas. Kita ingin meninggalkan efek dalam hidup kita setelah kita wafat. Kita buat masjid, kita buat tempat orang menimba ilmu, agar ketika kita meninggal dunia, mudah-mudahan tempat ini masih dipakai orang 100 tahun, 200 tahun, Allahu alam berapa tahunnya, mudah-mudahan masih dipakai kaum muslimin belajar di sini. Dan kita dapat pahala ketika mereka sholat, ketika mereka beribadah di tempat ini, kita dapat pahala. Dan ketika mereka pulang ke kampung mereka, mengajarkan ilmu yang mereka pelajari di sini, menyebarkan agama di kampung mereka, berapa pula pahala yang bisa kita dapatkan. Inilah sebenarnya yang mau kita kerjakan di sini. Ketika dapat minta taufik dan inayah dan hidayah dari Allah, agar Anda bisa memberikan kewajiban-kewajiban yang ada pada hak Anda tadi. Bukan bagaimana hukumnya, bagaimana saya menarik hak saya. Ini masalah perintah Allah yang wajib Anda keluarkan. Mindset cara berfikirnya terhadap harta benar atau salah. Kalau dia tahu posisi harta adalah sebagai bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah, mentahqiq dia menjadi hamba Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah dia keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Kita akan meninggalkan dunia ini sebagaimana kakek kita juga sudah telah pergi meninggalkan dunia ini. Semua yang kita usahakan tidak akan kita bawa mati. Tahukah, salah satu angan orang yang hendak meninggal dunia adalah ingin bersedekah. Fa'asaddaq wa akum minas salihin. Dia ingin bersedekah, ingin jadi orang baik, jemaah. Maka agar harta yang kita kumpulkan tidak sia-sia, bagaimana kita berlomba-lomba untuk berbagi dan bersedekah. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, alhamdulillah telah membebaskan lahan, dan kita juga telah selesai memasang tiang pancang. Tinggal sekarang kita ingin membangun konstruksi untuk masjid dan asrama. Maka harapannya kaum muhsin dan muhsinat yang memiliki kelebihan harta, maka berbagilah. Ini menjadi salah satu tempat untuk kita berbagi harta kita. Nggak harus besar yang kita berikan. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqin nar
walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka, walaupun dengan setengah butir kurma. Tapi dengan kontribusi umat Islam di seluruh penjuru negeri ini, insya Allah Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah bisa cepat dibangun dan bisa segera memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ditunggu kontribusinya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.